Hello my brother, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Mbah Ronggo di channel Efek Vlog. Di video kali ini saya akan melanjutkan merekap alur cerita Game of Thrones episode di season yang pertama. Yang belum subscribe, like and share, silahkan di subscribe dan di like dan juga di share. Sebelum menuju ke alur cerita, siapkan kopi dan udut serta jajanan pasar agar tidak mengantuk. Oke, lanjut. Inilah Game of Thrones season 1 episode 10 dimulai. Di awal film diperlihatkan si Arya yang berdiri di tengah kerumunan di alun-alun King's Landing sambil dicengkeram oleh si Yoren, seorang perekrut dari Nextwed. Lord Ned Stark baru saja dieksekusi atas perintah Raja Joffrey. Yoren menyeret Arya pergi ke sebuah gang di mana dia memotong rambutnya dengan pisau dan bertanya kepada si Arya, "Apakah kamu ingin hidup, nak?" You're not a smart boy, is that what you're trying to say? Your mouth shut, boy. I'm not a boy! Do you want to live, boy? North, boy. We're going north. Scene beralih di Winterfell, terlihat si Ben Stark yang lagi-lagi bermimpi di mana dia bertemu dengan gagak bermata tiga yang membawanya ke ruang bawah tanah di mana dia bertemu dengan ayahnya. Setelah Bran bangun, Osa membawanya ke ruang bawah tanah di mana dia menemukan Rickon Stark muda dengan serigalanya yaitu si Shaky Dog. Rickon memiliki mimpi yang sama. What are you doing, Dad? Rickon! Back up with us. No, I came to see Father. Saw him when? How many times have I told you he's in King's Landing with Sansa and Arya? He was down here. I saw him last night when I was sleeping. Saat anak-anak kembali ke halaman, Master Luwin membuka gulungan berita tentang kematian si Ned Stark. Scene beralih di rombongan Robb, terlihat Lady Catelyn di samping dirinya di Riverland. Dia menemukan si Lord Robb sendirian di hutan sedang menebang pohon dengan pedangnya. Robb. Setelah mereka mendapatkan kabar kematian Ned Stark, keduanya menangis. Robb dan Catelyn berpelukan dan dia bersumpah bahwa dia akan membunuh semua musuhnya. "Mereka memiliki saudara perempuanmu," kata Catelyn. "Kita harus mendapatkan gadis-gadis itu kembali dan kemudian kita akan membunuh mereka semua." We have to get the girls back. They have your sisters. And then we will kill them all. Scene beralih di King's Landing di ruang singgasana Red Cap. Joffrey mendengarkan saat Bran Marlion dipaksa menyanyikan lagu kasar tentang keluarga kerajaan yang ia tangkap saat tampil di sebuah kedai minuman. Joffrey memerintahkan lidah penyanyi itu dipotong dan kemudian membubarkan pengadilan. Fingers or your tongue? Your Grace? Tongue it is. Your Grace, please. Dia memimpin Sansa Stark ke benteng-benteng di mana kepala ayahnya ditampilkan. Awalnya dia memberontak, tetapi ketika Joffrey memaksa untuk melihat, ketakutan Sansa digantikan dengan kemarahan yang tenang dan mendidih. Look at him. Joffrey berjanji untuk menyerahkan kepala Robb ke dia berikutnya. Namun Sansa menjawab, "Atau mungkin dia akan memberiku milikmu," yang membuatnya mendapat tamparan brutal dari Ser Meryn Trant. Or maybe he'll give me yours. Sir Meryn, my mother tells me a king should never strike his lady. Scene beralih di rombongan Robb, terlihat panji-panji Robb sedang membahas klaim pengusaha Renly dan Stannis Baratheon atas takhta. Renly can't be king before Stannis. He's Robert's youngest brother. Greyjohn Amber meludah ke tanah dan meletakkan pedangnya di kaki Robb.
Dia menyatakan pemuda itu raja di utara yang baru. Rob berdiri dan orang-orang lain mengikuti, bersumpah setia pada raja baru mereka. Sits the only king. King in the north. Have peace on those terms. They can keep. Am I your brother? Now and always. Now and always. The king in the north. Terlihat Catelyn yang sedang memperhatikannya, dan saat nyanyian para pria bergema di seluruh camp. Dia kemudian pergi untuk menginterogasi si Jaime Lannister. Jaime mengakui bahwa dia melemparkan Bran dari jendela kastil. Catelyn menuntut untuk mengetahui alasannya. Namun Jaime malah menjawab, "Saya berharap kejatuhan itu akan membunuh." Pushed him out the window. Why? Why? I hoped the fall would kill him. Scene beralih di King's Landing. Terlihat si Cersei yang mendapatkan kabar penangkapan si Jaime Lannister saat dia berbagi tempat tidur dengan sepupunya si Lancel atau pembantu raja. Get back into bed. Beralih di kamp perang keluarga Lannister, terlihat Tywin mendiskusikan situasi dengan dewanya. Tyrion menunjukkan bahwa kemungkinan bernegosiasi dengan Robb mati bersama dengan Ned. We can't afford to look weak. First order of business is ransoming Sir Jaime. No, we should march on them at Tywin once. memerintahkan prajurit panjinya untuk pergi dan menyuruh si Tyrion untuk pergi ke King's Landing dan menjadi Hand of the King. Bahwa anak raja itu ketumit, kata sang patriark, dan ibunya juga jika perlu. Dalam perjalanan keluar, Tywin melarang putranya untuk membawa Si ke pengadilan bersamanya. Do what? Rule. Boy king to heal and his mother too, if needs. You will serve as hand of the king in my stead. You will not take that whore to court. Do you understand? Beralih di rombongan Dothraki, terlihat si Daenerys bangun untuk menemukan bahwa anaknya telah lahir mati dan cacat. Where is he? I want him. The boy did not live. Sementara Kalasarnya telah meninggalkannya, penyihir Mirri Masdur nyawa bayi itu dengan nyawa Khal Drogo. Tetapi sang penunggang kuda meski secara teknis masih hidup, bisu tak bergerak dan tak mampu untuk memerintah. He's not alive. When will he be as he was? When the seas go dry, when the mountains blow, rises in the west, sets in the east. Mirri Masdur mengakui bahwa dia menipu Daenerys sebagai hukuman karena telah mengobrak-abrik desanya. Anda akan melihat dengan tepat betapa berharganya hidup ketika semua yang lain menghilang. It was wrong of them to burn my temple, where I had healed men and women beyond counting. Why don't you take a look at your Khal when all the rest has gone? Then you will see exactly what life is worth. Kemudian di dalam tendanya, Daenerys mengucapkan selamat tinggal kepada Khal Drogo sebelum membekapnya dengan bantal. Scene beralih di Castle Black, terlihat si Jon Snow yang bersiap untuk pergi di malam hari dan bergabung dengan pasukan saudaranya yaitu si Robb. Samuel memohon padanya untuk tidak pergi, memperingatkan bahwa dia akan dibunuh sebagai pembelot. Jon melewati temannya. I'm gonna find my brother. Move. No! Move. I won't let you go. Lebih jauh di jalan, Sam, Grant, dan Pip menyusulnya. Mereka mengelilingi Jon, mengulangi sumpah mereka dan mengembalikan Longclaw kepadanya. Dengan enggan, Jon kembali ke kastil. I have to. You can't. The oath, you can't leave. I am the sword in the darkness. To live and die at my post. The shield that guards the realms of men. The watcher on the walls. I pledge my life and honor to the Night's Watch. For this night. Dan keesokan paginya,
Lord Commander Jon Mormont memberitahu Jon bahwa dia tidak mampu menghukum setiap orang yang mempertanyakan sumpahnya. Dia tidak punya apa-apa selain mayat tanpa kepala untuk menjaga kerajaan. Selain itu, dia membutuhkan Jon untuk bergabung dengan kekuatan yang akan dipimpinnya melampaui tembok. When we ride out beyond the wall tomorrow, because I want you and your wolf with us. Beruang tua telah memutuskan untuk bertarung dengan satwa liar. We'll ride in force against the wildlings and the myself. Benjen Stark, alive or dead. Are you a brother of the Night's Watch? Beralih di King's Landing, terlihat Lord Varys dan Littlefinger sedang bertikat saat mereka menunggu Joffrey untuk menghadiri dewan. Mereka melihat takhta dan bertanya, apa yang akan Anda lakukan jika Anda duduk di atasnya? Penghinaan setiap orang untuk saingannya hanya cocok dengan kekaguman timbal balik. Dan disinilah kita, kata si Varys, melayani sang raja baru. By all, from another land, despised by... So, here we stand. Di jalan-jalan di luar Redcap, Yoren membawa Arya ke karavannya, memberikatkannya untuk mengawasi dirinya sendiri di antara orang-orang keras yang akan dikumpulkan untuk next. Segera, dua anak laki-laki memperhatikan pedangnya dan mencoba menggertaknya agar menyerah. Tapi Arya menghunus pedang dan mengarahkannya ke perut salah satu anak laki-laki tersebut dan berkata, "Aku sudah membunuh satu anak laki-laki gemuk. Aku yakin kamu tidak pernah membunuh siapapun." I already killed one fat boy. I'll give it to you. I bet you never killed anyone. Murid pembuat senjata, Grandy, melangkah masuk untuk memecah argumen seperti karavan mulai berangkat ke tembok. Come on, you sorry sons of whores! And winter is coming. It's 1,000 leagues from here to the wall. Beralih di Dothraki, terlihat si Daenerys berdiri di depan tumpukan kayu besar dengan mayat Khal Drogo saat Ragnarok menempatkan telur naga yang tak ternilai di sebelah tubuhnya. Dany memerintahkan agar Mirri Maz Duur diikat ke tiang bersama dengan penunggang kuda yang dia bunuh. Daenerys kemudian membebaskan semua budak yang tersisa. Beberapa di antaranya memutuskan untuk tinggal bersamanya. If you stay as husbands and wives, it will be as brothers. Dengan sentuhan obornya, tumpukan kayu itu tumbuh menjadi neraka kecil, di mana Mirri sedang berteriak kesakitan dan Daenerys ikut masuk ke dalam api tersebut. Ser Jorah Mormont dan para budak yang dibebaskan ikut melihatnya. Dan keesokan harinya saat fajar, Jorah berjalan ke tumpukan abu yang membara. Dia menemukan Daenerys tidak tersentuh oleh api dan memegang 3 naga kecil. Blood of my blood. Dia bangkit dari tanah hangus dengan salah satu binatang bertengger di baunya. Mengambil napas, makhluk itu melebarkan sayapnya, melepaskan jeritan yang belum pernah didengar dunia selama ratusan tahun. Game of Thrones Season 1 episode 10 bersambung. Saksikan episode selanjutnya. Yuhu.